Yes, tes tes tes. Halo, selamat siang semua. Selamat hari Senin ya. Yes, I love Monday. Yes, I love Monday. Cari cuan bareng Hans Junior. Yes. Kali ini di siang ini itu kita akan cari cuan bareng gitu kan. Trading ya. Kita trading aja ya daripada kita banyak teori gitu kan. Kita nggak tahu mau apa namanya, kebanyakan teori akhirnya kita nggak tahu cara mempraktekannya gitu ya di apa trading di apa MetaTrader. So kita langsung aja coba buka MetaTrader 5, terus nanti kita iseng-iseng gambar ya, sekalian coba cari cuan dari beberapa pair. Kita nanti analisa aja ya, khusus yang hari ini kita bukan mau edukasi belajar seminar, cuman kita hanya mau apa ya, coba trading tuh seperti apa gitu kan, trading tuh seperti apa di MetaTrader, terus cara menganalisanya apa aja, produk-produknya seperti apa aja gitu kan. Dan langsung apabila menghadapi marketnya itu, kebijakannya seperti apa gitu ya, cara pengambilan keputusannya seperti apa, itu nanti kita akan coba langsung aja mengalir kita di MetaTrader 5 ya. So, ini saya share screen dulu. Share screen dulu MetaTrader 5-nya. Nah, ini mungkin saya mau sharing mengenai, eee, ini kebetulan saya udah open posisi di euro ya, di euro USD sell, di euro USD sell. Kenapa saya bisa sell? Karena, eee, ini kan, euro USD lembah sebelum puncak teratas ini sudah di breakout ya, di breakout turun gitu kan. Nah, kemudian istilahnya, kenaikan ini berarti kemungkinan hanya sebatas retrace ya, sebatas retrace. So, retrace-nya sampai mana, itu berarti kita cari posisi, sell ya. Nah, cara carinya gimana gitu kan. Nah, ini lewat Fibonacci, kita ukur dari titik tertinggi ke titik terendahnya. Nah, gini ya. Kita posisi sell di titik 61. Ini adalah area sell 61, 50, 38, 23. Itu adalah area sell. Nah, kita kemarin udah dapat sell di range harga 50 dan 38 ya. Kita udah dapat sell. Sekarang lagi running profit 32 US gitu ya, 32 US. Dan untuk peluang hari ini gitu kan, siang ini banget bagi teman-teman yang belum masuk market kan. Nah, itu coba kita bantu cari, peluangnya gitu ya. Nah, kalau di euro, bagi teman-teman yang udah memperhatikan, trade plan kita euro USD ya, euro USD, eee, rutin 10 US per hari atau 100 US per hari ya, intinya 10 poin per hari ya. Itu jam-jam sekarang ini nih, jam 2-an ini adalah, penentu apakah euro USD transaksinya bisa buy atau sell. Nah, ini kita langsung praktek aja tanpa basa-basi gitu ya. Nah, ini kita coba, cari range dari jam 00.00 sampai 08.00 nih. Ini adalah batas harian. Nah, ini 00.00 di sini, kemudian 08.00-nya di sini gitu kan. Di candle ini. Nah, ini titik tertinggi, titik terendahnya di mana, itu menjadi area kita untuk, euro USD nanti breakout mana gitu loh. Kalau breakout breakout atas atau breakout atas berarti euro USD transaksinya adalah buy, namun kalau breakout bawah euro USD adalah sell gitu ya.
Nah, ini belum closing. Nanti sebenarnya bijaknya kalau mau teman-teman baru mau entry sell itu nunggu closing candle jam 3 nanti ya, apakah Euro USD breakout bawah atau dia akan breakout atas gitu kan. Nah, kalau breakout bawah teman-teman bisa sell dengan target take profitnya. Nah, nih. Sebenarnya trading itu gampang dari SND ke SND ya. Harga itu bergerak dari SND ke SND. Nah, terus kemudian SND berikutnya lagi ada di nah di sini. Kemudian ada lagi di bawah lagi. Jadi target take profitnya di range itu ya kalau misalnya dia breakout bawah gitu kan. Nah, teman-teman trading yang paling simpel adalah SND support resisten ya. Gitu. Itu simple tapi powerful. Kemarin kita bisa dapat sell karena ada Fibo 618 dan area SND di sini gitu. Coba kemarin kita lihat. Nah, ini kita kembali pasang Fibonya. Nah, ini di area 618 tuh ada range ya, ada SND. So ini titik kuat buat istilahnya kita entry sell ya di 618 dan di SND-nya ini gitu. Sebenarnya bisa istilahnya hampir zero floating gitu ya kalau kita sell di 618 atau floatingnya sedikit ya atau SL-nya tipis gitu ya. Nah, ini adalah kotak area yang ini itu kotak area untuk posisi breakout, nunggu breakout mana. Kalau breakout bawah dia menuju SND ini dan kemungkinan karena ini fresh ya SND, sorry ini enggak fresh. Jadi kemungkinan bisa langsung turun ke sini. Turun ya, bisa langsung turun ke arah. Jadi kalau breakout bawah ini bisa turun ke arah sini ya. Untuk Euro USD ke harga 18.794 ya. Itu kita hanya mengandalkan teori SND saja, sudah cukup buat trading gitu ya. Sudah cukup bisa buat trading. Nah, benar. Ini kita tunggu di jam 3 nanti ya, jam 3 sore nanti apakah candle ini berhasil ngebreak area yang ini saya ganti warnanya. Areanya ganti warna biru ya. Nah, apakah candle berhasil break bawah harga biru ya? Kalau berhasil break bawah harga biru atau closing candle di bawah kotak biru ini, kemungkinan besar Euro USD akan turun sampai ke 1.18794. Nah, sekitaran itu ya. Itu range-nya untuk penurunan Euro USD. So itu Euro USD ya. Sinyal Euro USD untuk hari ini coba kemudian kita bedah XAU USD gitu ya, XAU USD. Gimana sih cara analisa dari lembaran nol kayak gini gitu ya. Coba kita bedah ya. Ini kita hanya menggunakan support resisten saja. Mari kita coba trading hanya menggunakan support resisten gitu kan. Nah, ini ada SND di area nunggu XAU USD ya bagi teman-teman yang suka trading di XAU USD. Di range harga 17.40 sampai 17.20 itu adalah sedang sideways ya. Nah, kalau ini breakout bawah, nah itu berarti kemungkinan XAU USD karena ini kalau sebenarnya kalau harga sedang berada di kotak range area ya, di kotak area SND gitu kan. Nah, itu sebenarnya paling bijak adalah kita wait and see ya teman-teman ya, wait and see dan kalau misalnya ini breakout bawah itu kemungkinan XAU USD akan menuju target kita di 17.7
1770 ya, 1770. Di 1770 itu ada apa gitu kan, ada Vibo. Nah, tapi kalau menggunakan SND 1770 itu support ya, support daily ya istilahnya gitu dan belum tersentuh kemarin di titik terbawah kemarin gitu ya. Jadi kemungkinan masih ada potensi range XAU turun dulu sampai 1670 ya, 1670 baru kemudian dia bisa apakah di titik itu XAU tembus bawah atau istilahnya dia rebound gitu ya di 1670 itu. Nah, keputusannya adalah kalau mau low risk itu kita sell pakai sell stop ya, sell stop. Nah, pakai sell stop atau menunggu breakout. Breakout itu berarti closing candle ya itu di bawah kotak biru ya, di bawah kotak biru. Tadi kotak birunya adalah di harga 17.40 sampai 17.20 dan cara menggambar kotak birunya adalah itu area sideways di daily ya, di sideways di area wait and see di candle daily gitu ya. Nah, di H4-nya juga sideways gitu kan, sideways. So, di penentuannya di XAU USD ini saat-saat sekarang ini adalah 17.40 sampai 17.20 apakah dia breakout bawah atau breakout atas gitu ya. Kalau breakout bawah, teman-teman bisa sell targetnya di 16.70. Ciri-ciri breakoutnya apa itu kan. Nah, di candle H1 pindah ke time frame H1 dia bisa closing candle di bawah 17.20 ya. Nah, itu kalau bisa closing candle di bawah 17.20 teman-teman bisa sell ya, bisa sell targetnya tadi di 16.70 gitu. Kalau dia breakout atas berarti XAUUSD akan istilahnya rally ya, rally naik gitu kan. Nah, rally naiknya targetnya sampai mana? Nah, kita cari dong SND terdekatnya di mana gitu kan. SND terdekatnya adalah di 17.70 ya, 17.70 itu SND terdekatnya. Nah, 17.70. Berarti kalau misalnya ini di 17.40 di breakout naik, nah itu kemungkinan 17.70 kena ya. Gitu ya. Cara trading sebenarnya hanya bagaimana teman-teman bisa menggambar support resistance, kemudian supply and demand gitu kan. Supply and demand itu bentuknya area, range area dan di range area itu adalah wait and see ya, wait and see apabila range areanya lebar gitu kan. Nah, kalau range area masih fresh, ya itu biasanya adalah strong gitu kan, strong. Nah, di 17.70 ini adalah masih fresh gitu ya. Kemungkinan dia akan nanti teman-teman bisa sell limit di 17.70 tapi harga masih belum ke sana ya. Misalnya di breakout atas, yang ini breakout atas di 17.40, kita akan buy sampai 17.70 dan di 17.70 ini teman-teman bisa take profit dan sell limit take profitnya cukup 10 poin gitu ya, 10 poin. 5 sampai 10 poin gitu kan. Nah, itu udah kemungkinan besar kena ya. Untuk XAU kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih wait and see apakah XAU karena masih dalam kotak ya, masih dalam kotak apakah XAU siang hari ini breakout 17.20 atau 17.40 gitu ya, wait and see gitu. So itu XAU USD, coba kita pergi ke minyak. Nah, ini minyak saya udah pasang buy limit ya. Buy limit di harga 61.70-an ya, 61.70. Itu saya tanpa SL, target take profitnya saya ada di 72.00 ya. Jadi kemungkinan ini masih bisa naik terus, tapi saya enggak buy now karena ada potensi turun dulu untuk minyak. Masih ada potensi turun dulu untuk minyak, baru dia kemudian istilahnya kembali rally naik gitu ya. Nah, saya buy-nya ada di 61.70. Jadi skenario bisa seperti ini, saya gambarkan dulu. Turun dulu, baru kemudian dia naik ya. Itu minyak. Ya bagi teman-teman yang istilahnya bingung sama market, nah itu nanti mungkin kita akan enaknya rutin ngadain live 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 ini ya, live
market review gitu ya. Ya teman-teman nggak bingung gitu kan. Nah, jadi targetnya oil ya, oil masih di atas di 72, tapi dia ada potensi turun dulu gitu. Naiknya sampai 72. Gitu. Nah, ini bisa langsung naik tanpa nyentuh buy limit kita juga bisa gitu. Nah, ini Euro USD kita udah running profit sampai 40 ya. Tapi belum closing candle sih istilahnya itu ya. Untuk posisi aman kita sell ya tunggu closing candle. Bagi teman-teman yang belum ikut sell ya nanti ingat closing candle jam 3 nanti gitu ya. Jam 3 itu breakout bawah enggak gitu ya. Kalau breakout bawah, so teman-teman bisa ikut sell, target take profitnya ada di yang terdekat dulu di 1.18800 gitu ya yang terdekat ya. Itu seperti itu untuk Euro USD-nya gitu. Kemudian kita coba pairing pound sterling ya, coba ya. Pound sterling. Pound sterling. Nah, ini pound sterling US. Dia Nah, ini kemarin rebound di area support ya. Cukup kuat supportnya. Kemudian support berikutnya ada di area sini. Support berikutnya di area sini gitu ya. Nah, ini adalah level-level supportnya. Jadi teman-teman sambil latihan gimana cara yang gambar resisten, support resisten gitu ya. Itu penting, sederhana, simple tapi powerful ya. Nah, ini support terdekatnya ya, support terdekatnya di 38261. Istilahnya kalau cara gambar support itu support resisten tuh ada dari pergerakan harga yang istilahnya signifikan ya, signifikan di area tersebut gitu ya. Itu support resisten ya, cara gambarnya seperti itu. Nah, ini kemungkinan pergerakan seperti ini, area range levelnya. Nah, sebenarnya pound sterling itu menggunakan teknik seperti euro juga bisa. Jadi ini kan tadi kita udah nyebar jaring di time frame H4-nya ya. Time frame H4-nya kita udah nyebar jaring lewat support resisten gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita di poin 1.38621 di breakout turun, nah kemungkinan dia akan ke support bawahnya di 1.37869. Nah, kalau poin ini di breakout turun dia akan ke bawahnya. Tapi kalau mantul dia akan ke resisten terdekatnya. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya trading. Nah, di harga sekarang ya tinggal kita bedah gitu ya. Market mau ke arah support yang mana? Yang di 39977 atau 38621 gitu ya. Nah, itu kita di time frame lebih dekatnya dia satu coba kita lihat. Nah, menggunakan teknik euro tadi sebenarnya juga bisa dari titik tertinggi dan titik terendahnya di 008. Nah, ini sedang sideways, ini di breakout mana gitu ya. Kalau di breakout bawah dia akan ke 38. Nah, ini kalau di breakout bawah dia akan ke 1.38621. Sesimpel itu ya trading. Jadi kalau misalnya dia breakout bawah dia ke 38621. Tapi kalau breakout atas dia pound sterling USD akan ke nah, ke resisten atasnya gitu aja. Nah, resisten atasnya
di harga 1,39977 gitu ya. Jadi begitu untuk, apa namanya, trading ya, trading sesimpel itu kita hanya perlu mengamati, support resistennya yang range besarnya di mana gitu ya. Kemudian di hari itu istilahnya, range area breakout-nya di mana dan kalau breakout bawah posisinya sell menuju support terdekat, apabila hari ini breakout-nya range atas gitu kan, nah posisinya adalah buy menuju, resisten atas terdekatnya. Sesimpel itu aja trading gitu kan. Jadi kalau marketnya libur gitu kan, trader tuh kayak istilahnya malah gabut ya, malah gabut, nggak apa, kalau marketnya libur terus kayak mau makan malah bingung gitu kan nanti, karena kan gajinya dari market gitu kan. Nah, so ini kan Senin mulai buka, ya teman-teman yang trading ya harusnya suka gitu ya, I love Monday gitu kan, I love Monday. Karena ya memang teman-teman bisa dapat profit dari, eee, apa namanya, dari trading ya. Ini ada yang tanya di peluang GBP JPY dan USD JPY gimana gitu ya. USD JPY, oke kita coba lihat GBP JPY ya. Nah, ini GBP JPY kita lihat. Nah, nih kita untuk analisa GBP JPY itu biasanya kita yang jadi pacuan itu, pound sterling USD sama, USD JPY ya. Itu bisa menjadi acuan. Jadi teman-teman analisa kedua pairing itu nanti bisa, ikut ber apa, harga pound sterling yen juga bisa diukur gitu ya. Nah, ini adalah, USD yen. USD yen masih terlihat, pattern strong bullish ya, pattern-nya. Jadi ini adalah range candle momentumnya barusan di breakout, so USD yen adalah bullish sebullish-bullishnya gitu ya, kayak gitu ya. Masih bullish cukup jauh ini prediksinya, so bisa tetap buy dan Euro USD makanya memang kita sell, kemudian XAU kemungkinan nanti juga sell, coba kita lihat XAU lagi. Oh belum breakout. Nah ini kita bahas USD yen dulu, dia, breakout atas candlenya ya. Jadi kemungkinan besar, USD yen masih, up ya, masih up. Masih keep buying aja nggak apa-apa teman-teman, keep buying aja nggak apa-apa. Targetnya di mana gitu kan, targetnya di mana, kita cari, istilahnya resisten paling kuatnya di mana gitu ya, kemungkinan besar. Psikologis marketnya yang paling kuat, istilahnya gitu ya. Jadi, ISIN kemungkinan masih akan naik ya. Targetnya masih di atas banget nih candle daily ya. Ada di 110,470, 170,470. Coba kita garisin itu ada di mana gitu ya. Nah, jadi kemungkinan ISIN masih naik targetnya ya. Oh, ini ada resisten yang cukup signifikan juga di situ. Target naiknya ada di 110,398 gitu. Itu pound sterling yen. Kemudian kita ke GBP JPY gitu ya. GBP JPY targetnya kemana gitu kan. GBP JPY juga sebenarnya masih kita udah sering bahas di
live trading kita gitu ya, bahwa dia masih up ya targetnya, masih up, masih up targetnya sampai 155-an ya kemungkinan. Jadi mantap ya naiknya nggak berhenti-berhenti ya. Ini kita nggak usah, ini kita lihat euronya juga nggak, kita tinggal apa namanya? Kita tinggal analisa tadi nggak kita liatin euronya juga running blue ya, running blue 40 US. Jadi memang trading tuh kayak gitu, bisa ditinggal asal kalian tahu range-nya aman. So keep on the track aja analisa kita, percaya sama analisa kita sendiri gitu ya. Untuk pound sterlingnya juga kemungkinan masih naik targetnya, masih naik di atas. Cuman memang ini harga udah tinggi ya. Kita kita mau buy di atas juga istilahnya rawan gitu, rawan koreksi dulu gitu kan. Karena harga nggak mungkin istilahnya naik terus gitu kok. Masih rawan potensi turun ya wajar gitu loh. Sangat wajar ya. Walaupun targetnya memang masih di atas. Itu untuk pound sterling yen kita nggak ambil dulu analisa baiknya seperti apa. Cuman kalau misalnya USD yen, USD JPY, teman-teman bisa buy limit nanti ya. Kalau anu buy limit di range area sekitar 108-an ini, 108,924 itu bisa buy limit di situ untuk USD yen. Dan kemudian take profitnya tadi bisa di hold panjang sampai 110,398 ya, sekitaran itu ya. Jadi stop lossnya sampai 108,092, 108,902,092. Take profitnya ada di 110,398 ya. Nah, ini buat trading long term. Wih, trading long term buat USD yen gitu ya. Gitu, ini asalnya saya pindah lebih bawah lagi. Oke. Ntar kita di sini buy limit lagi gitu kan. Buy limit yang lot lebih besar lagi. Jadi trading enak bener ya, tinggal gini-gini aja. Saya tinggal ngechat-ngechat doang ini. Kan kita love Monday banget ya orangnya ya. Kalau weekend tuh malah bingung kita ya, kadang mau ngapain, mau cari duit dari mana. Weekend ya libur gitu ya. Kalau udah edik trading tuh gitu, kalau libur kadang pengennya buka. Ini take profitnya ada di 100, sorry kebalik nih. 107,661. Take profitnya dari 108,924. Nah, nih. Nah, jadi sorry ada yang salah nih. Take profitnya ada di 110 ternyata, 110 384. Nah, oke. Nah, ini jadi setapannya udah berapa? Tadi kita dapat euro, kemudian XAU, dan ini kita US yen, terus pound sterling juga ya, area udah clear juga, jelas.
tinggal dia breakout mana gitu ya. Kalau breakout atas dia akan buy posisi sampai 1.39977, tapi kalau breakout bawah dia akan sell sampai 1.38621. Euro masih keep selling ya, tapi tergantung nanti closing candle jam 3 ini. Kalau closing candlenya berhasil di bawahnya, so kita masih hold sell gitu ya, masih hold sell. Tapi kalau closing candlenya di atas ya mau nggak mau kita harus switching buy ya, gitu, switching buy. Itu untuk euro, pound sterling udah, XAU tadi tinggal tunggu apa namanya range areanya ya. XAU tinggal tunggu range areanya, kemudian USD Yen kita udah set up buy limit, 2 buy limit ya, kita pakai averaging. So that's it for today. We love Monday so much karena kita bisa cari cuan bareng-bareng gitu ya di market. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak semua atas waktu dan kesempatannya. Kita akan sharing-sharing lebih lanjut lagi di sesi berikutnya, dan jangan lupa di hari Kamis dan Jumat kita juga ada live trading ya, jam 7 rutin kita adakan. Kita nanti open transaksi bareng lagi. Sementara trade plan-nya ini yang kita buka nih sell euro kemudian buy UJ ini bisa sampai buat semingguan sih sebenarnya trading kita gitu ya. So itu bisa di hold opennya, bisa profitnya bisa buat nutup ya, nutup trading kita selama seminggu ya, karena main kita bukan scalping tapi istilahnya swing agak jangka panjang gitu ya, medium term. So gitu aja, terima kasih semua, selamat berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih semua.